Pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Tahun 1834 sampai tahun 1836. Bab 1834 Heran Awai Again. Perintah tulang 9 warna ditentukan untuk dimenangkan, dan Landen Sen hanya mendapat 2 potong. Ini tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kebangkitan Rose. Jiwa kebangkitan membutuhkan cahaya 9 warna yang disediakan oleh cincin tulang 9 warna. Selama Landen Sen menemukan satu lagi dan mengumpulkan 8, resonansi cincin tulang akan mencapai nilai tertinggi. Pada saat itu, bahkan jika yang terakhir dipegang oleh orang lain, diri sendiri akan dapat merasakan posisinya melalui resonansi kuat yang dihasilkan oleh 8 cincin tulang. Ngomong-ngomong, perjalanan ini akan menuju Icefield Arctic. Landen Sen hanya menutup matanya, dan 7 cincin tulang 9 warna di tangannya muncul, melepaskan cahaya berwarna-warni. Melalui resonansi cincin tulang, Landen Sen merasakan bahwa cincin tulang terletak di bagian utara lapisan es kutub utara, yang tampaknya berada di perbatasan utara. Landen Sen mengerutkan keningnya. Area dari lapisan es Arktik sangat luas dan tidak terbatas, dan wilayahnya hampir 3 kali lipat dari benua Hanyu dan 5 atau 6 kali dari benua Tianshui. Hanya dengan terbang, saya tidak tahu bahwa itu akan memakan tahun monyet untuk mencapai perbatasan utara. Singkatnya, lebih baik mencari cara lain setelah tiba di lapisan es Arktik. Mungkin ada arai teleportasi yang dapat mencapai wilayah utara. Perjalanan ke benua Hanyu, meskipun menyebabkan masalah besar, itu bermanfaat. Setidaknya Sui Yuanjing dan Feng Lingyu diperoleh, dan sekarang selain dari cincin tulang 9 warna, hanya ada 3 bahan untuk Setidaknya Sui Yuanjing dan Feng Lingyu diperoleh, dan sekarang selain dari cincin tulang 9 warna, hanya ada 3 bahan untuk kebangkitan jiwa. Keyakinan Landen Sen meroket, jadi dia berhenti memikirkannya dan terus bermeditasi untuk menstabilkan kultivasinya. Dakingshan, Jianmen Utara. Setelah Master Pedang Surgawi bergegas ke gerbang pedang utara, ia menemukan bahwa semua formasi teleportasi di sekte dihancurkan, dan kartu jiwa natal Situ Ling hancur, dan wajah lamanya terdistorsi dan geram. Anak Landen Sen, berani membunuh muridku tercinta, orang tua itu pasti akan menghancurkan tubuhmu. Master Tianjian meraung dengan panik, dia tidak lagi memiliki ketenangan masa lalu, hatinya penuh dengan kemarahan yang tak terbatas, dan dia ingin merobek-robek Landen Sen berkeping-keping. Pedang surgawi sejati yang telah ada di Hanyu kontinen selama ribuan tahun tidak pernah dimainkan seperti ini oleh seorang kultivator dari Naschen Soul Stage. Nenek Binghua dan leluhur 10.000 racun, yang mengikuti orang asli dari Heavenly Sword, tampak sangat muram. Teman pedang surgawi, bagaimana kamu bisa begitu ceroboh? Biarkan bocah itu melarikan diri, bukankah kita bingung? Nenek Binghua tidak bisa tidak mengeluh. Teman Binghua, jangan ucapkan beberapa patah kata. Pedang Daois pedang telah kehilangan kekasihnya, jangan membuatnya kesal. Bocah itu seharusnya tidak berlari terlalu jauh, pertama-tama pikirkan tentang bagaimana cara menangkap orang. Pada saat ini, merak api emas juga terbang ke gerbang pedang utara, dan bertanya kepada orang asli pedang surgawi, orang tua pedang surgawi, ada apa? Tidakkah Anda mengatakan bahwa anak itu ada di gerbang pedang utara Anda, bukan? Katakan padaku dia melarikan diri. Wajah sebenarnya dari pedang surgawi gelap seperti dasar pot, dan matanya suram dan berkata, angin emas, Anda dapat menebaknya dengan benar, anak bernama Landen Sen melarikan diri dan membunuh murid saya. Apa katamu? Dia lari lagi. Wajah Jin Feng biru dan marah. Setelah akhirnya menemukan keberadaan anak ini, dia benar-benar melarikan diri lagi, binatang kecil itu terlalu licik. Kalian 3 pembudidaya tahap transformasi, bahkan tidak bisa melihat copi dari almarhum Sol yang baru lahir. Ini memalukan. Aku malu berpura-pura menjadi agung di depan raja ini. Jin Feng benar-benar marah, dan meraung keras. Ketika kata-kata ini keluar, Bunda Binghua dan Wandu Patriark tampak sedikit malu. Master Tianjian melirik Jin Feng, dan berkata dengan tatapan suram, Jin Feng, orang tua itu sedang dalam suasana hati yang sangat buruk sekarang, saya menyarankan Anda untuk bersikap sopan, jika tidak Anda tidak akan bisa makan. Merasakan aura pembunuh yang berasal dari orang asli pedang surgawi, hati Jin Feng tertegun, dan auranya melemah, itu akan sangat merugikannya jika ada konflik di sini. Jin Feng harus menahan amarahnya. Dia mengertakkan giginya dan mendengus dingin, orang tua pedang surgawi, itu urusanmu untuk marah. Jangan menyebarkan raja ini jika kau memiliki kemampuan. Anak ini melarikan diri ke wilayahmu. Ini masalahmu. Tidak ingin menemukan cara untuk menangkapnya. Kamu tidak perlu mengatakan, pria tua itu mengerti secara alami. Pedang surga yang sebenarnya penuh dengan keluhan, dan dia adalah orang yang ingin menangkap Landen Sen dengan paling tidak sabar sekarang. Situ Ling adalah muridnya yang memiliki harapan tinggi, dan pedang surgawi yang sebenarnya siap untuk menyerahkan mantelnya kepadanya. Pria yang sombong di surga akan dibunuh oleh Landen Sen.
Ini tidak kurang dari rasa sakit kehilangan seorang anak, pedang surgawi yang asli dipukul dengan keras, dan dia sangat sedih, tidak dapat menerima kenyataan ini. Ada 13 bank di Jianmen Utara, yang semuanya sekarang telah dihancurkan. Yang pasti adalah bahwa anak Landen Sen pasti telah melarikan diri melalui salah satu formasi teleportasi, tetapi tidak ada yang tahu yang mana itu. Sekarang kita hanya dapat memeriksa secara terpisah. Dentang-dentang. Bel alarm berbunyi di Bei Jianmen. Master Pedang Surgawi segera mengeluarkan catatan transmisi suara, memanggil semua penatua di sekte, dan mengeluarkan perintah untuk memburu Landen Sen. Nenek Binghua dan leluhur Wandu juga meluncurkan perintah yang diinginkan untuk aliansi Bulan Baining, dan mulai sekarang, Landen Sen dicari di seluruh benua Hanyu. Jin Feng melompat dengan tajam, tetapi dia hanya bisa bekerja sama dengan Liga Baiyue untuk mencari keberadaan Landen Sen. Setelah 7 atau 8 hari berturut-turut, kekuatan para kultivator dari aliansi pemujaan bulan Dakingshan dikumpulkan, dan baru pada saat itulah beberapa petunjuk ditemukan. 8 hari yang lalu, seorang pembudidaya tak dikenal dari periode pembentukan pil terlambat melewati pembentukan teleportasi kota Tianqi di bagian utara Dakingshan. Tujuan dari teleportasi tidak jauh dari wilayah Rache Monster wilayah utara. Berita itu mengejutkan Jin Yan Peacock, dan dia memiliki firasat yang sangat buruk di dalam hatinya. Setelah mengetahui berita itu, Jin Yan Peacock segera memimpin semua monster kembali ke monster utara. Butuh 3 atau 4 hari bagi Golden Wind untuk melewati susunan teleportasi lainnya untuk mencapai perbatasan dari Demon Rache wilayah utara, dan bergegas ke tanah klan Demon Rache wilayah utara dengan cemas. Namun, adegan yang saya lihat selanjutnya membuat Jin Feng ingin bunuh diri. Adik keduanya Han Yan Peacock dan saudara keempatnya Earth Angry Bear dibunuh oleh Landen Sen dan meninggal di tempat. Mereka tidak dapat menjaga semangat mereka dan cincin penyimpanan juga diambil. Ah! Landen Sen bermacam-macam, raja ini tidak akan membunuhmu, dia tidak akan menjadi iblis. Mata Jin Feng memerah dan dia mengaum histeris. Jin Feng merasa bahwa dia akan meledak. Hanya ada periode Naruto dan seorang biarawan periode Naruto. Dia mampu membunuh saudara laki-laki tertua, saudara laki-laki kedua, dan saudara keempat pembudidaya iblis urutan 10. Dari mata orang luar, benar-benar mustahil bagi seorang pembudidaya dari tahap Yuan Ying untuk membuat 3 pembudidaya setan mati secara tragis, tetapi Landen Sen yang melakukannya. Sepotong sampah sepele di tahap Naschen Soul benar-benar dapat memaksa balapan rakasa wilayah utara mereka ke tingkat ini. Jin Feng dengan marah menyerang jantungnya, menyemprotkan banyak darah. Jin Feng benar-benar marah, muntah darah karena marah. Darah yang marah dan muntah yang sama juga adalah Tianjian yang asli. Jelas bahwa Landen Sen telah melarikan diri ke lapisan es kutub utara. Lapangan es Arktik adalah tempat sejumlah besar monster. Tidak mungkin bagi mereka para biksu manusia untuk mengirim sejumlah besar biksu untuk mengejar dan membunuh Landen Sen dengan meriah. Biarkan saja para beku pada tahap transformasi melakukannya sendiri. Namun, ruang lingkup geografis lapisan es kutub utara terlalu besar, dan butuh banyak waktu untuk mengejar dan membunuh Landen Sen, yang tidak sepadan dengan perolehannya. Selain itu, Landen Sen menyembunyikan napasnya dengan Yunping, sulit bagi mereka untuk melacak. Meskipun True Person Heaven Sword sangat tidak mau di hatinya, dia hanya bisa menyerah. Butuh waktu lama bagi Master Tianjian untuk perlahan-lahan menenangkan kesedihannya. 3 pembudidaya di Dakingshan mengetahui tentang kematian tragis merak api dingin dan beruang kemarahan bumi, dan mereka membuat perhitungan kecil di hati mereka. Jin Yan Peacock menyebutkan peta gua SBI sebelumnya, yang membuat ketiga orang serakah. Bab 1835, First Entry into the Arctic Ice Sheet. Bintang terbang Senzu terus terbang selama setengah bulan, dan Landen Sen akhirnya mencapai batas lapisan es kutub utara. Lapisan es Arktik milik benua marginal di bagian barat laut dunia manusia. Di sini ada salju putih, tanahnya putih, ada lapisan salju tebal, pepohonan jarang, sering ada badai salju dan cuaca lainnya, dan lingkungannya relatif keras. Suhu lapisan es kutub utara cukup rendah, ditentukan oleh suhu dunia. Segera setelah Landen Sen masuk ke lapisan es kutub utara, suhu lingkungan sekitar telah mencapai minus 40 atau 50 derajat. Jika itu adalah bagian utara dari lapisan es kutub utara, diperkirakan dapat mencapai suhu rendah minus dan baidu. Para beku biasa pada periode pembangunan fondasi melangkah ke lapisan es kutub utara, mereka harus menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk melawan dingin, dan mereka tidak dapat menjaga diri mereka sendiri, apalagi berlatih. Tetapi bagi seorang beku tingkat Landen Sen, lingkungan di sini tidak berpengaruh. Meskipun suhunya sangat rendah, aura lapisan es Arktik sangat kaya dan murni, yang merupakan hal yang aneh. Karena faktor lingkungan, belum ada jejak aktivitas biksu manusia di lapisan es Arktik sejak zaman kuno. Sebagian besar beku manusia yang masuk ke tempat ini adalah beberapa beku yang kuat dari benua lain yang datang ke sini untuk berburu harta karun. Belum lagi, lapisan es kutub utara adalah benua dengan harta paling banyak di dunia manusia.
Dari zaman kuno hingga sekarang, banyak biksu di periode Yuanying Tengah dan Akhir dan bahkan biksu di tahap transformasi telah datang ke lapisan es Arktik untuk berburu harta karun. Dewa biadab yang asli menemukan Chaos Fairy Wood tingkat atas, Holy Spirit Spirit Wood, ketika ia melakukan perjalanan melalui Arctic Ice Field dan menyempurnakan Holy Sun Worki. Yuanhe Xuangsheng juga mengunjungi ladang es kutub utara. Es Arktik disebabkan oleh lingkungan yang sangat dingin, sehingga ada kemungkinan sangat kecil bahwa makhluk spiritual di dunia ini akan disegel di bawah lapisan es. Dalam sejarah, biksu yang tak terhitung jumlahnya di atas panggung Yuanying telah mengunjungi ladang es kutub utara untuk berburu harta karun, mencoba menemukan satu atau dua benda spiritual, tetapi hampir 99% biksu telah menabrak tembok. Lapisan es Arktik hanya mungkin untuk keberadaan artefak yang kacau, bagaimana Anda dapat menemukannya jika Anda mau? Jika demikian, chaos spiritualitas telah lama dikumpulkan oleh ras monster di Icefield Arktik. Karena itu, masih ada satu atau dua beku dengan keberuntungan dan keberuntungan luar biasa yang telah menemukan hal-hal rohani, dan para dewa adalah salah satunya. Kecuali segelintir biksu manusia yang berburu harta karun, lapisan es Arktik adalah semua setan. Lapisan es Arktik besar dan langka, dan jumlah monster sebenarnya sangat kecil, bahkan tidak sebanding dengan jumlah manusia di benua liar. Namun, kekuatan ras monster di sini cukup kuat, dan mereka bersaing satu sama lain, bertarung satu sama lain, dan menolak untuk menerima siapapun. Singkatnya, sejarah balapan rakasa Icefield Arktik adalah perjuangan internal yang tidak pernah berakhir, jauh lebih bersatu daripada benua biksu manusia. Lapangan es Arktik sangat luas, dan ras monster di sini sibuk bertarung untuk wilayah mereka sendiri, dan tidak repot-repot mengendalikan benua Hanyu. Untuk alasan ini, benua bulan dingin dalam sejarah belum diserang oleh pasukan monster dari lapisan es Arktik. Saat ini, lapisan es Arktik hampir dibagi menjadi 5 kekuatan, dan setiap kekuatan diperintah oleh klan monster top, juga dikenal sebagai 5 klan monster besar. Mereka adalah keluarga kura-kura ungu, keluarga kera raksasa, keluarga binatang guntur, keluarga singa naga dan keluarga kuda api. 5 ras rakasa besar memerintah ribuan ras rakasa kecil dan menengah, dan masing-masing dari 5 ras rakasa besar memiliki 1 hingga 2 pembudidaya rakasa tingkat 10. Bukan karena kelima ras monster besar semuanya terlibat dalam kekacauan besar, tetapi mereka sebenarnya bersekutu. Kera raksasa dan binatang guntur membentuk aliansi, dan kura-kura ungu, singa naga, dan kuda api membentuk aliansi. Kekuatan keseluruhan yang terkuat secara alami adalah klan kera raksasa dan klan binatang guntur, surga dan makhluk roh bumi kera raksasa Qingshan dan binatang guntur dalam 2 ras ini. Tetapi 3 suku lainnya menang dalam jumlah besar, dan kekuatan mereka sebenarnya sama. Landen Sen, yang mencapai batas Icefield Arktik, pada dasarnya menstabilkan kekuatan spiritual dalam tubuh Landen Sen pada saat ini. Meskipun basis kultivasi belum sepenuhnya stabil, itu tidak akan mempengaruhi tubuhnya. Untuk mencegah dilacak, Landen Sen berubah kembali ke tubuhnya pagi-pagi, mengenakan jaring layar awan dan terbang menuju utara lapisan es kutub utara. Awalnya, ini adalah Icefield Arktik. Seira sering mendengar ibunya menyebutkannya sebelumnya, mengatakan bahwa ini adalah tanah suci ras iblis dunia manusia. Seira dalam tas binatang buas tak bisa menahan diri untuk mengatakan. Beberapa hari yang lalu, Seira sudah sadar, meskipun napasnya masih lemah, ia tidak memiliki masalah dengan tubuhnya dan dapat pulih sepenuhnya dalam 1 bulan kultivasi. Sepenuhnya menyembah botol 10.000 setan Ning Yuan Lu, kalau tidak Seira tidak akan pulih begitu cepat. Seira, tahukah kamu di mana lapisan es kutub utara ini cocok untuk kita sembunyikan? Tanya Landen Sen. Aku tidak tahu banyak tentang Seira di lapangan es Arktik ini. Karena putranya dikejar oleh merak api emas dan para pembudidaya, Seira merasa bahwa kita harus melarikan diri ke wilayah 5 ras monster besar. Lomba monster lapangan es Arktik dikatakan bahwa mereka sangat eksklusif dan membenci biksu manusia. Golden Flame Peacock dan biksu manusia di benua Hanyu seharusnya tidak memiliki nyali untuk mencari wilayah dari 5 ras monster, saran Seira. Baik. Landen Sen sedikit mengangguk, tepat ketika dia telah mendapatkan slip giok dari lapisan es kutub utara dari cincin penyimpanan beruang bumi yang marah, dan segera mengeluarkannya dan melihatnya. 5 ras monster yang paling dekat dengan lokasi mereka sekarang adalah Thunder Beast, dan itu hanya akan memakan waktu 2 atau 3 hari. Perlu disebutkan bahwa patriark klan Beast Thunder ini adalah peringkat ke-10 Thunder Light Beast. Karena dia memikirkan binatang buas guntur yang mengkhianati dirinya sendiri dan Rose, Landen Sen secara naluriah merasa jijik, tetapi dia tidak bisa menahannya. 4 ras monster yang tersisa terlalu jauh berjauhan. Jika terlalu lama untuk bergegas di jalan, sesuatu akan dengan mudah terjadi, maka Golden Flame Peacock dan pembudidaya Hanyu kontinen mungkin memiliki cara untuk menemukan posisi mereka. Landen Sen harus memutuskan untuk terbang menuju wilayah klan Beast Thunder dengan kecepatan penuh. 2 hari kemudian, mereka sudah mendekati wilayah klan Thunder Beast. Klan Thunder Beast memerintahkan lebih dari 2.000 ras monster, besar dan kecil, di Icefield Arktik, dengan wilayah yang sebanding dengan setengah benua bulan yang dingin.
Pinggiran wilayah dikelilingi oleh ras kecil dan lemah. Semakin dekat Anda pergi ke pusat, semakin tinggi kekuatan ras, sampai pusat adalah tanah klan petir guntur. Putraku, kamu mungkin juga berpura-pura menjadi kultivator iblis. Akan jauh lebih nyaman untuk bercampur dengan klan Beastander. Kemudian kamu bisa meminjam arai teleportasi mereka dan teleportasi ke tempat yang tidak terlalu jauh dari area pusat, dan kemudian menemukan klan iblis sedang dan besar untuk disembunyikan. Turun. Saran Xiao Ju. Berpura-pura menjadi perbaikan setan. Apakah ini tidak akan disiagakan oleh pihak lain? Lagi pula, ini bukan waktu setengah-setengah bagi kita untuk berpura-pura, diperkirakan akan memakan waktu 10 atau 20 tahun. Kita tidak akan keluar sampai badai benar-benar mereda. Landon Sen mengerutkan kening. Seira tersenyum dan berkata, putranya benar-benar berpikir bahwa semua ras raksasa sama pintarnya dengan manusia. Selama mereka lebih rendah dari peringkat ke-8, mereka semua sangat licik. Selama para pembudidaya iblis yang menyamar anak itu jauh lebih kuat daripada mereka, mereka berjanji untuk memperlakukan Anda seperti leluhur. Ketika saatnya tiba, sang putra akan bermain-main dan meminta mereka untuk mengatur tempat terpencil untuk berlatih, dan Anda sudah selesai. Jadi jauh lebih nyaman. Mata Landon Sen berbinar, dan sebuah ide segera muncul di benaknya. Karena sudah lama berpura-pura, lebih baik menggunakan darah dan kemampuan rohmu sendiri. Kebetulan bahwa wujudnya yang berubah dari Great Mountain Great Ape belum terpapar ke Hanyu Kontinen dan The Northern Territory Monster Rache, jadi dia bisa langsung menggunakannya. Bab 1836 Wing Tiger. Klan Thunder Beast dan klan kera besar berada dalam aliansi. Landon Sen menyamar sebagai kera raksasa Qingshan tidak akan membuat monster di klan Thunder Beast bermusuhan, tetapi akan diperlakukan sebagai tamu. Setelah terus terbang untuk sementara waktu, Landon Sen sudah bisa melihat jejak kegiatan Yaosu. Di hutan di kejauhan, ada klan iblis tikus bernama Jin Maoshu yang aktif di sini, dan ada banyak monster tikus. Lapisan es kutub utara juga memiliki daerah pedalaman hutan, dan daerahnya sangat luas, tertutup perak, tanah ditutupi salju, dan pepohonan relatif jarang. Tidak hanya monster di sini, tetapi ada banyak binatang buas dan binatang buas seperti rambut sapi, tetapi mereka semua menjadi sasaran para monster. Yang terkuat dari klan tikus Jinmao hanyalah basis kultivasi dari tier 5 peak, yang jelas bukan target yang dicari Landon Sen. Menurut deskripsi di peta, setidaknya 1 juta mil ke timur laut harus ditempuh untuk mencapai klan monster bernama Suku Rakun Angin, di mana ada susunan teleportasi yang mengarah ke area tengah klan binatang guntur. Quicksand Escape. Landon Sen menurunkan cahaya pelariannya dan mendarat di salju di hutan, melakukan pasir hisap. Tiba-tiba, Landon Sen memadatkan sejumlah besar pasir isap kekuningan di seluruh tubuhnya, dan pasir hisap itu menembus lapisan tanah salju dalam sekejap, dan Landon Sen masuk. Teknik pelarian pasir hisap ini benar-benar berfungsi. Dengan bantuan pasir apung yang mengelilinginya, Landon Sen dapat melakukan perjalanan melalui tanah dengan kecepatan yang sangat cepat, tidak lebih lemah dari kecepatan ketika ia terbang. Evakuasi dapat menyembunyikan mata dan telinga orang-orang dengan lebih baik, dan Landon Sen, yang menggunakan teknik pasir hisap, akan menutupi napasnya sendiri, dan selalu dapat menggunakan indera rohaninya untuk mengamati pemandangan di atas tanah. Dengan cara ini, Landon Sen bergegas menuju Wind Rover Clan. Kurang dari 2 hari kemudian, Landon Sen tiba di suku Wind Raccoon, dan dia dengan cepat menemukan lokasi susunan teleportasi dengan indera spiritualnya. Rakun angin menyerupai musang, dengan tubuh besar, yang kuat di klan memiliki basis budidaya puncak urutan ke-7, dan dapat berbicara. Dengan bantuan Seira, Landon Sen menyamar sebagai klan rakun tingkat tinggi, dan bahkan energi iblis yang memancar dari tubuhnya ditiru dengan jelas. Setelah menipu beberapa rakun angin yang menjaga susunan teleportasi, Landon Sen dengan mudah pindah dengan bantuan susunan teleportasi. Wow! Dengan kilatan cahaya putih, Landon Sen datang ke alun-alun. Di sekitar alun-alun, ada bangunan dengan berbagai ukuran, istana, pasar, dan jalan-jalan, semuanya berurutan. Tempat ini disebut 10.000 kota binatang, itu adalah kota monster langka. Tidak ada lebih dari 10 kota Yao di wilayah klan Thunder Beast. Ada banyak monster tingkat tinggi yang berjalan di kota, atau harimau putih dengan sayap di punggung mereka, atau beruang kejam dengan tanduk emas di punggung mereka, dan bahkan mamut dengan tubuh besar. Bahkan ada beberapa penggarap iblis morphing yang kuat yang terbang melewati langit dari waktu ke waktu. Monster sangat hierarkis, dan semua monster yang berjalan di kota monster adalah monster di atas peringkat ke-7. Dengan kecerdasan yang dekat dengan manusia, ia juga dapat mengubah bentuk tubuh sesuka hati. Ada toko-toko di kota 10.000 binatang ini yang serupa dengan yang ada di daratan biarawan manusia, dan mereka cukup populer. Sejumlah besar setan melindungi toko-toko itu, dan spar langit kecil adalah satu-satunya mata uang yang beredar. 5 elemen kristal roh, ras monster tidak menarik.
Barang-barang yang dapat dibeli di toko juga sangat aneh. Selain beberapa bahan dan obat-obatan yang cocok untuk perlombaan monster, mereka juga menjual berbagai hal lain, seperti tulang-tulang monster tingkat tinggi, darah, arak anggur, dan bahkan daging yang Anda makan dijual. Tidak seperti biksu manusia, Yaosu memiliki beberapa pecinta kuliner. Landon Sen menyamar sebagai rakun angin urutan ketujuh, berjalan-jalan di sekitar toko-toko, dan membeli peta wilayah klan Beast Thunder. Peta yang dia dapatkan dari Hanyan Peacock terlalu umum, setelah membeli peta baru, distribusi daya di Thunder Beast Territory jauh lebih jelas. Landon Sen menemukan tempat terpencil dan mempelajari peta dengan cermat. Ada sejumlah besar ras monster tingkat tinggi di sekitar kota 10.000 bis ini. 1 juta mil ke utara adalah pusat klan Bis Guntur, dan klan Bis Cahaya Guntur berdiri di sini. Tatapan Landon Sen masih diatur ke selatan, dia hanya ingin menemukan klan iblis yang tidak kuat atau lemah, untuk hidup dalam pengasingan di sana. Putraku, mungkin juga memilih klan macan bersayap di selatan. Meskipun klan macan bersayap ini adalah ras rakasa tingkat 8, kecerdasannya tidak tinggi, dan kekuatannya juga di bagian bawah balap rakasa tingkat 8, saran Xiao Ju. Klan monster urutan ke-8 tidak berarti bahwa semua monster dari jenis yang sama dari klan dapat mencapai basis budidaya tingkat 8. Sebaliknya, tingkat ke-8 hanya mewakili batas, yang berarti bahwa klan terkuat dapat mencapai tingkat ke-8. Ini baik. Landon Sen mengangguk segera. Seira adalah pembudidaya setan, dan dia memahami kebiasaan binatang buas jauh lebih baik daripada dia. Tidak lama kemudian, Landon Sen meninggalkan One Beast City dan terus melakukan pelarian cepat, berjalan menuju klan macan bersayap. Setelah setengah hari, Landon Sen di bawah tanah pergi melalui hutan dan datang ke suku-suku harimau bersayap. Ada ratusan harimau sayap yang hidup berkelompok. Monster urutan ke-7 dapat mengubah tubuh mereka sesuka hati. Ukuran berkurang dari sayap harimau adalah 7 atau 8 meter panjangnya, dan sangat kuat, berbentuk seperti harimau bergigi saber, tetapi memiliki 2 sayap di punggungnya, pandai terbang, dan memiliki 2 taring besar di mulutnya. Bagaimanapun, ini adalah balapan rakasa tingkat 8, perlombaan harimau bersayap memiliki wilayah yang luas, menempati hutan dan pegunungan yang tertutup salju, hampir ratusan mil jauhnya. Ada istana dan beberapa bangunan di tengah-tengah klan, meskipun mereka tidak sangat cantik, mereka juga megah. Sekarang sudah tengah hari, dan sudah waktunya makan malam, dan sejumlah besar harimau bersayap sedang memangsa hutan dan gunung-gunung yang tertutup salju. Di antara suku macan bersayap, hanya ada 2 macan bersayap bertransformasi ke-8, yang tinggal di istana saat ini, menikmati pesta. Mejanya penuh dengan sup sirip hiu, cakar beruang dan bullwhip, semua jenis makanan lezat dari pegunungan dan laut, dan makanannya cukup enak. Ketika 2 orang harimau yang bertransformasi itu makan dengan benar, penjaga gerbang di luar aula segera bergegas masuk dan berkata dengan panik, "Terima kasih." Untuk melapor kepada Patriark, ada seorang kultivator iblis urutan ke-9 dari klan kera besar Qingshan yang datang keluar. Di luar, bahwa kultivator iblis berkata bahwa dia ingin melihat Bapa Bangsa. Apa? Setelah mendengar ini, kedua lelaki harimau sangat ketakutan sehingga makanan di mulut mereka hampir keluar. Kera besar. Kedua pria harimau itu tampak ngeri, pembudidaya iblis top ini benar-benar akan melindungi ras iblis kecil mereka. Kedua iblis tidak berpikir banyak, dan segera terbang keluar dari aula untuk menemui mereka. Benar saja, ada seekor kera emas yang berdiri di luar aula, dengan rambut keemasan bersinar dalam cahaya keemasan, dan momentumnya luar biasa. Kera berambut emas ini secara alami diubah oleh Landon Sen. Dia mengecilkan ukuran kera besar Qingshan, tetapi roh iblis dan kekuatannya tetap tidak berubah. Kian. Para senior datang ke sini, junior telah melewatkan jauh untuk menyambut mereka, tolong jangan tersinggung. Sang patriark dari klan harimau sayap menarik napas dalam-dalam dan segera menyembah dengan hormat. Pria harimau yang bertransformasi lainnya juga membungkuk kepada Landon Sen dengan gemetar. Kedua monster itu tidak ragu bahwa mereka menipu, aura kera besar Qingshan terlalu jelas, dan itu tidak bisa disamarkan oleh monster biasa. Monyet Golden Retriever juga memeluk tinjunya dengan sangat manusiawi, dan berkata, kedua Tao itu sopan. Ketika Jin datang ke bangsawan, dia benar-benar meminta sesuatu, dan ingin mengajak keduanya untuk membawaku masuk dan tinggal di pengasingan untuk sementara waktu di tanah yang mulia. Segera setelah kata-kata ini keluar, kedua pria harimau itu saling memandang, bertanya-tanya mengapa binatang buas langit dan bumi tertinggi seperti kera raksasa Qingshan datang untuk hidup dalam pengasingan dalam perlombaan rakasa sampah mereka. Tanpa memikirkannya, kepala klan harimau tidak berani mengabaikannya, dan segera mengundang Landon Sen ke istana.